Oh serius 7 bulan yang lalu? Anjir ini berarti aku pakai ini udah 7 bulan yang lalu. Yang bener, cepet amat. Oh iya ding, ini udah Agustus ya. Yap, nggak sadar aja tiba udah 7 bulan yang lalu tuh Februari, dan selama itulah aku pakai Linux lagi buat gaming. Tapi kalau pakai Linux untuk keperluan di luar gaming udah dari 2016. Awalnya iseng aja untuk install theme di VS di Windows 7. Nggak taunya keterusan untuk daily use hingga ditunjuk jadi kandidat peserta lomba LKS. Dan tahun ini aku kembali lagi ke Linux. Aku file 1. Di video kali ini aku bakal share pengalamanku menggunakan Linux untuk bermain game dan keperluan sehari-hari dengan gaya bahasa pemula. Oke, alhamdulillah first try. Untuk distro yang pernah aku gunakan itu ada Ubuntu, turunan Ubuntu, baik itu Subuntu dan Lubuntu, Debian 5 hingga 9, Devuan, Pop OS, Manjaro Linux, CatchOS, dan Arch Linux. Untuk saat ini aku masih stay di Arch Linux. Dan kenapa aku memilih Arch Based? Arch Linux maupun turunannya itu memiliki update yang cepat karena dia bersifat rolling release, yang berarti update yang terus berkelanjutan ketimbang melakukan fixed release yang update gede, masif, dan juga jedanya itu lama seperti 6 bulan hingga 1 tahun sekali yang dilakukan seperti Debian maupun Ubuntu dan juga OS distro Linux yang lain. Alasan aku kembali lagi ke Linux ialah aku penasaran nih gara-gara lihat video viral yang berupa video tes GPU RX 580 yang mampu menjalankan game Indiana Jones, karena di spek sheetnya itu game butuh hardware RT, Ray Tracing Sensor, untuk memainkannya. Dan yang paling tragisnya ialah satu di antara dua modul RAM-ku ada yang bermasalah. Jadi ketika aku melakukan shader compiling di game Call of Duty Warzone, tiba-tiba pasti PC-ku nge-crash cuy, besot dia, yang menandakan kodenya itu memory management. Jadi begitu tuh ceritanya teman-teman. Jadi dia itu bisa compiling shader asalkan RAM yang bermasalah itu dicabut dulu, kemudian RAM yang satunya kita set ke lowestnya teman-temannya itu 3400 MHz. Nah itu baru bisa lolos tuh compiling shader. Sedih kan? Jadi makanya aku tes lagi nih di Linux gimana performa PC-ku. Untuk spek PC yang aku gunakan ialah full AMD. Nah kemarin rame kan macam gorengan nih si Linux, karena bagi pengguna GPU Nvidia tidak sesuai harapan. Itu disebabkan oleh drivernya yang sulit, proprietary, serta konfigurasi tiap distro itu bisa berbeda, yang mana kita diharuskan untuk tinkering, tidak plug and play seperti GPU AMD dan Intel. Itu sebabnya aku build full AMD, karena GPU Nvidia menurutku kurang reliable untuk Linux, kecuali kalau kamu mau menguliknya di distro yang kalian pakai. Ternyata Linux sekarang beneran bisa buat main game, tapi game yang tidak pakai anti-cheat kernel level ya, macam Valorant, PUBG, Fortnite, Apex Legends, itu tidak bisa, harus di-enable dari sisi developernya. Dan untuk performanya pun di sistem yang kita pakai itu sangat memuaskan. Compiling shader juga lolos tanpa perlu bongkar pasang RAM lagi. Untuk live streaming plus main game juga performanya sangat mantap, dan tetap tergantung game yang kita mainkan ya. Di Lies of P Overture set Ultra 1080p itu dibantu FSR quality dapat 120an fps, dan SOM masih ke 144 fps pada kondisi live streaming di 1080p 60 fps. Nah ada juga nih kekurangan dari OS bersifat rolling release ini maupun gaming focused Linux OS ya. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa kekurangan ini berdasarkan dari kemampuan internet yang kita miliki dan filosofi atau keinginan kita sendiri dalam menggunakan ekosistem Linux. Menurutku nih ya, yang pertama, rolling release update itu berarti kita harus update secara berkala seenggaknya 1 minggu sekali, atau paling lama ya 2 minggu lah ya, yang berarti kita akan menghabiskan kuota sesuai ukuran paket yang akan diupdate, yang mana bisa bikin tekor jika kita punya kuota yang pas-pasan, dan bisa jadi nggak masalah sama sekali ketika kita punya internet yang berkecukupan. Kedua, kebanyakan OS gaming itu dianggap bloated oleh sebagian user. Maka dari itu, masih banyak orang yang menginstal sistemnya secara minimal, seperti pemakai Arch Linux sesuai kebutuhannya tuh.
Namun hal ini bisa tidak jadi masalah sama sekali ya apabila user merasa cukup on pair dengan Windows maupun melampaui kemampuannya di Windows. Ketiga, ya pastilah ya perlu adaptasi lagi sesuai workflow-nya masing-masing. Dan kemudian apalagi ya yang keempat, coba deh tulis di kolom komentar, sharing aja ya teman-teman. Mungkin gini aja sih pengalamanku pakai Linux, kalau kamu gimana, langsung aja deh coba sharing cuy di bawah ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih teman-teman. Like jika suka, subscribe biar gak ketinggalan, dan ya ketemu lagi di lain kesempatan.